lu harus lihat dulu gitu loh kenapa kita ngefans sama JKT yang pasti nggak bisa ditupang tindih, lu alay gitu. Betul. Mereka seumuran kayak gue gitu, kita sama-sama cewek gitu, terus mereka bisa, masa gue nggak bisa sih gitu kan. Gue kadang sampai yang kayak gue salah apa sih gitu. Bener-bener. Iya kan sampai yang kayak gitu, cewek ngapain lu ngefans sama JKT, kenapa orang-orang tuh ngelihatnya fans JKT itu cowok-cowok gitu. Enggak, ternyata banyak juga cewek yang ngefans sama JKT gitu kan. Hai guys, kembali lagi di YouTube-nya lagi bersama gue Cindy. Hari ini mau ngobrolin soal kenapa sih kita kan cewek nih kan, cewek. Mungkin jadi sesuatu yang menarik. Kenapa sih kok cewek suka sama JKT48 gitu? Tapi dari pendapat kita pribadi ya. Maksudnya, gue kenapa, Dika kenapa gitu. Jadi nggak juga mewakili semua perempuan gitu. Mungkin kalian punya alasan sendiri, bisa komen di bawah. Iya kalau gue tuh gini gitu. Iya betul. Nanti kita bacain, sumpah dan seneng banget tau nggak sih, gue tuh ngebacain komen-komen di Legit. Makasih ya guys udah komen. Makasih. Sumpah seneng banget. Sampai yang kayak gue terharu tau nggak sih kalian tuh komen. Jadi awal mula gue kalau dulu tuh gue bercita-cita pengen jadi orang yang sukses di dunia entertainment ceritanya gitu. Terus abang gue emang suka nge-share gitu kan, kalau misalnya ada audisi nih kamu ikut gitu kan. Disuruh lah gue ikut audisi JKT gitu kan, dikasih link, terus gue buka tuh linknya, masih belum ada member kan, masih kayak cuman foto cewek-cewek bayangan doang gitu, belum ada member. Apaan nih JKT gitu kan. Disuruh ikut audisi, tapi waktu itu gue kan SMP-nya di Bandung. Harus ke Jakarta, ribet gitu kan. Akhirnya gue bilang, kayaknya nggak bisa deh ikutan audisi bang, gitu kan. Nanti aja yang generasi selanjutnya, mereka kan regenerasi terus gitu katanya. Oke, akhirnya gue SMA, ikutlah gue audisi JKT dulu, generasi 2. Nah, tapi sebelum ikut audisi, gue tuh mulai kayak ngelihat JKT tuh kayak gimana sih gitu. Kayak, kan udah ada tuh generasi satunya gitu kan. Ngelihat apa sih lagu-lagunya gitu segala macem. Oh, dia tuh ternyata punya sister group AKB. Nah, dari situ, dari gue lihat mereka terus udah gitu dengerin lagunya gitu segala macem, di situ gue mulai suka sama JKT. Lama gue ikut audisi, taunya nggak keterima. Gara-gara? Nggak tahu gara-garanya kenapa. Ya. Enggak, kalau menurut gue itu gara-gara lu nulis hobi lu pasti berenang sama masak kan? Iya bener. Harusnya lu gini hobinya, berenang sambil joget. Atau berenang dalam air gitu. Iya, berenang plus joget plus nyanyi di air gitu kan, itu hobi yang menarik ya. Ini kan mencengangkan kan. Iya, lu waktu itu gak temenan sama gue sih. Coba lu padahal dulu tuh kan sebelum ikut audisi itu kan gue udah mulai suka tuh, udah sok-sok kayak belajar latihan joget-jogetnya, lagu-lagunya gitu. Seriusan. Terus tapi gue nggak pede gitu buat nulis hobi gue nari. Hobi gue misalkan, gue juga kan dulu kan suka main gitar gitu. Hobi gue misalkan main alat musik. Tapi gue nggak pede buat nulis itu. Gue malah nulis hobi gue memasak. Kenapa gue nulis masak? Karena dulu gue mau masuk SMK jurusan tata boga kan, masak. Gue mikir ini bakal gue jalanin terus. Mungkin hobi gue ini kali masak gitu. Udah gue tulis masak deh. Sama gue emang suka berenang. Mungkin karena itu kali ya nggak diterima. Gue juga nggak tahu kenapa. Iya, mungkin kalau jadi JOT misalnya gitu kan, udah lihat muka lu gitu, oh oke nih udah cocok nih mukanya nih gitu kan. Terus pas gue liat hobi, masak gitu. Lu ikut MasterChef aja, kagak usah ikut. Lu ikut MasterChef aja, udah langsung dibuang CV lu gitu. Kalau gue jadi soalnya emang gitu loh, maksudnya untuk karakter itu kan dibangun, ya nggak sih? Iya, kalau lu sekiranya lu hobinya itu entertain, udah pasti lu akan masuk sih menurut gue di situ. Terus ya udah, gue nggak terima, nggak dapet. Gue sempat mikir ikut tahun depan lagi kan masih ada tuh. Ternyata gue generasi 3 tahunnya gue lagi magang, jadi gue juga udah nyaman di masak-memasak, jadi gue udah nggak kepikiran lagi buat jadi member. Tapi gue masih suka banget dengerin lagu-lagu mereka, karena emang lagu-lagu mereka tuh lirik-liriknya tuh dalam-dalam banget sih, tentang impian gitu kan, tentang mimpi, kayak relate ke gue gitu. Jadinya gue suka tuh lagu-lagunya, dan itu keterusan sampai gue
SMA kelas 2-an sih. Sebatas itu, gue suka kayak dengerin lagu-lagunya aja. Terus udah gitu, kelas 3 SMA gue udah jarang dengerin lagu-lagunya, segala macem. Sampai masuk kuliah juga udah jarang sih, gitu. Iya, gue tuh sekampus sama Cindy kan. Iya. Terus kayak gue nggak pernah tahu kalau Cindy tuh suka sama JKT. Pernah ke rumahnya Cindy, terus ada ini kan, ada foto audisi lu kan, audisi JKT kan. Gue cuma nanya tuh sama Cindy, terus foto apa gitu. Terus kata Cindy-nya gue audisi JKT. Oh, udah. Tidak ada percakapan lain, karena gue nggak tahu JKT dulu. Iya, nggak peduli ya? Lanjut lagi, Cin. Iya, nah terus udah gitu, ini sekitar semester berapa ya? Gue main Twitter lagi kan, Dik. Terus gue, dulu kan gue emang follow JKT di Twitter gue. Terus gue lihat tuh Twitter, lah JKT48 masih ada gitu. Gue kira udah jarang banget gitu, udah nggak ada gitu. Ternyata dia masih ada, masih sering perform, teaternya masih ada gitu kan. Dari situ, gue pas umur 19 tuh kayak lagi masa galau-galau gitu, Dik. Kan itu masa kan udah mau lulus. Udah pernah kelihatan galau? Kan itu udah mau lulus kuliah ya. Terus kayak gue lagi di titik galau gitu. Gue harus kemana ya gitu kan. Gue lihat lagi JKT. Gue inget tuh dulu banyak banget lagu-lagu JKT yang tentang mimpi-mimpi gitu deh yang gue suka gitu kan. Terus habis itu gue dengerin lagi lagu-lagunya JKT yang dulu. Yang tentang mimpi-mimpi gitu yang bikin semangat kayak gitulah. Ternyata udah makin banyak tuh lagu-lagunya JKT yang kayak tentang mimpi, terus juga tentang semangat dan lain sebagainya, tentang hidup, kayak gitu, tentang rasa syukur dan lain-lain. Lagu-lagunya JKT itu menurut gue bisa jadi apa ya, obat gitu buat gue. Kalau gue pribadi, gue tuh suka banget dengerin lagu dan suka banget sama lagu-lagu yang liriknya tuh dalam banget gitu. Jadinya mungkin alasan gue kenapa akhirnya gue jadi suka lagi sama JKT karena emang lagunya tuh selalu relate sama gue. Sama gitu. Lu gitu. Iya, sama gue. Jadi kayak gue masih dengerin lagu-lagunya sampai sekarang juga gitu. Sudah gitu, akhirnya gue nyoba nonton teater kan. Sendirian cuy, nonton teater. Gak ditemenin siapa-siapa. Gue penasaran soalnya. Penasaran banget. Kalau sendiri gak ngomong sama gue. Gue nggak kepikiran sih, kayak gue juga cuman penasaran doang kan, nggak yang kayak bakal gimana. Gue coba nonton teater, ternyata seru, kocak gitu. Gue waktu itu nonton Tim J deh kalau nggak salah. Lu tahu kan Pertama Satya? nonton Tim J. Kalau nggak salah ya, gue juga lupa deh. Iya, gue tahu Tim J. Nah itu kan kocak banget ya, mereka bikin gimmick segala macem. Terus juga gue dengerin lagu-lagunya JKT yang di teater, kayak banyak lagu-lagu yang belum pernah gue denger. Jadi gue kayak enak nih lagu-lagunya, gue kulik-kulik sampai rumah, gue ngulik-ngulik lagi lagunya gitu, lagu-lagunya JKT banyak ternyata yang enak-enak. Terus gue penasaran kan nonton juga setlist tim yang lain, bikin gue jadinya ngefans sama JKT ya itu sih, lagunya yang enak-enak, cocok sama gue gitu. Soalnya nada-nadanya nada-nada lagunya tuh enak-enak sih. Selain itu juga memotivasi. Kalau gue sih ngelihatnya gini, mereka kan cewek, gue juga cewek, sama-sama cewek gitu. Mereka juga sekolah, gue juga sekolah gitu. Yang bikin gue jadi termotivasi, mereka sekolah, terus udah gitu masih punya waktu buat kerja, buat latihan, buat mereka istilahnya meraih mimpi mereka lah gitu. Itu sih yang memotivasi gue kayak, mereka aja bisa gitu ya. Kenapa gue enggak? Iya, mereka tuh sama kayak gue. Apalagi member JKT banyak kan yang seumuran kayak kita kan. Banyak. Kalau member-member yang lama tim ya. Iya, member-member yang tim kan banyak tuh. Jadi kayak mereka seumuran kayak gue gitu. Kita sama-sama cewek gitu. Terus mereka bisa sekolah sambil kerja, sambil ngejar cita-cita mereka gitu. Masa gue nggak bisa sih gitu kan. Itu jadi motivasi kayak gitu. Yang bikin seru juga adalah kita sebagai fans bisa berinteraksi sama membernya. Terus juga ya walaupun nggak di media sosial enggak ya. Iya, meskipun istilahnya berinteraksi kayak ada event-event gitu yang membuat kita jadi bisa berinteraksi sama membernya. Terus mereka juga open gitu kan, kayak ngejain kita, kenal sama fansnya gitu. Iya, jadi makin menghargai fans. Itu sih juga yang bikin ini, mereka menghargai fans itu. Itu aja sih, Dik. Lagu, motivasi, dan mungkin interaksi antara fans ya. Member juga menghargai kita sebagai fans. Udah, itu aja dari aku. Kalau Dika gimana, Dika? Karena kan Dika fans baru, guys, dia. Gue tuh pertamanya tuh nggak tahu JKT, maksudnya gue tinggal di Jakarta selama
dari kecil kan, dan nggak tahu gitu kalau ada JKT. Tahu sih, maksudnya tahu keberadaan mereka gitu, kayak oh ini girl band, gue taunya girl band ya. Maksudnya kan waktu itu hype-nya tuh ada Cherry Bell, ada JKT gitu kan. Gue lebih kenalnya sama ini sih, sama Cherry Bell ketimbang Seven Icon JKT gitu kan. Seven Icon juga gue parah. Nah terus itu gue tau JKT48 gitu. Sih ini pasti cewek-cewek rempong yang di panggung 48 orang gitu kan. Gue takutnya kayak ini panggung kagak roboh panggung 48 orang. Gue taunya gitu, mohon maaf fans JKT, mohon maaf member-member JKT, gue taunya gitu. Soalnya yang vokalis Sweat gue tahu, cuman ya udah lah gitu kan. Kuliah sama Cindy juga, Cindy nggak pernah ngasih tau gue soal JKT kan, ya kan Cindy. Walaupun lu ngefans, tapi Cindy tuh nggak pernah cerita ke gue gitu. Nah terus kan waktu itu kan filmnya Zara ya. Film apa sih? 2 Garis Biru. Gue sebenarnya nggak nonton bareng sama Cindy, gue nonton sama temen gue yang lain kan. Terus gue ngepost, gemes banget gitu gue di story, kalau nggak salah kayak gitu deh omongan gue. Terus Cindy ngirim ke gue, Zara ini kan member JKT tahu gitu. Terus gue bilang, JKT apa? Gue udah lama nggak mendengar itu gitu kan. Emang iya gitu, gue bilang gitu. Iya nih, dia ngasih link video-videonya Zara. Banyak banget guys, sumpah. Gue yang tadinya isi home YouTube gue yang berita-berita, ini kenapa jadi JKT gara-gara Cindy itu. Gue jadi kayak ngulik, seru banget nih, kok seru sih gitu. Gue jadi kayak gini gitu. Terus itu gue ngajak Cindy tuh buat ketemu Zara, tapi bukan di teater ya, maksudnya gue ngajakin Cindy waktu itu preskon ya. Preskon bilang ya, Sparkling. Udah tuh ketemu Zara. Kan gue kayak kalau ngefans gitu, gue pengen ngeliat orangnya gitu kan. Kayak gimana sih. Gue udah ketemu gitu. Dan itu acaranya di FX kebetulan. Benar. Ya nggak? Terus itu Cindy dia langsung ngajakin gue, Dik ayo ke F4 gitu. Dapat tuh, gue bilang gitu. Teater katanya dia gitu. Kita ke teater, oh ini teater JKT gitu. Terus kata Cindy, yuk sekali aja gitu. Dia bilang gitu, sekali aja. Lihat Zara. Gue juga belum pernah tuh lihat Zara perform. Sama-sama belum kenal lihat Zara kan, lah tuh kita nonton teater. Waktu itu nontonnya bertiga ya? Yang Macin ya? Gua, lu sama Macin. Bertiga, bener-bener kalau gue sih baru, Macin juga baru, lu udah beberapa kali berarti. Tapi nonton Tim T baru sih sekali. Tim T baru ya. Terus itu masuk yang kayak shock counter gitu ya. Saya melihat kanan kiri kok seperti ini gitu kan. Tapi kalau gue sih bodo amat sama fansnya sih. Gue langsung lihat ke membernya aja. Pusing banget 16 member. Terus sampai nanya sama Cindy itu yang namanya siapa? Terus Cindy namanya siapa? Terus Cindy juga nggak tahu karena member Tim T kan. Terus kata Cindy, ini nanti kita keluar high touch gitu. Waduh. Terus kayak gimana nih gitu. Ngeliat aja udah deg-degan gitu kan. High touch lah tuh. Gue nyapa si Zara. Zara, gue bilang kayak gitu. Terus kakak, dia langsung kayak gitu. Waduh, apakah ini atmosfer yang harus ini gitu kan. Gue langsung, terus pulangnya tuh kita bahas-bahas tentang JKT kan. Seru banget ya ternyata, gini. Nah terus harus kuakui kalau JKT itu candu. Terus besokannya gue bilang Cindy lagi, Cindy nonton lagi yuk. Gue lo yang ngajakin anjir. Gue ngajak, tapi nonton Tim T lagi ya Sin, gue bilang kayak gitu. Iya oke. Nonton Tim T lagi. Terus gue mikir lagi, Tim T lagi, Tim G aja deh, gue bilang kayak gitu. Nyoba tim lain soalnya, lah gitu ya. Iya, soalnya waktu itu si Cindy kan opsinya di Tim G kan. Udah terus udah tuh nonton Tim G kan. Wah, ternyata makin dilirik sama member, makin pingsan. Di notice. Iya, jadi waktu itu si Siska sih yang pertama kali nge-notice gue kayak, gini rasanya di notice sama member. Itu langsung kayak baper aja, bukan baper sih. Kayak langsung ngemak gitu loh kayak. Kayak kaget gitu kan. Gue anak yang kali di notice kayak, kaget banget gitu.
Jadi ini kayak gini sih rasanya gitu. Gue sampai yang kayak gitu, yang kaget-kaget banget gitu lah. Terus itu bener kata Cindy, lagunya emang enak-enak banget kan. Apalagi yang lagu Dandelion sih, itu parah sih. Iya. Pertama nonton aja kayak langsung enak banget nih lagu. Terus sama lagu Terima Kasih sih, itu kayak member tuh bilang terima kasih ke fansnya karena udah semangatin mereka gitu. Itu bagus banget sih. Iya benar. Habis nonton Tinggi tuh jadi kayak makin parah ya? Makin parah gitu. Soalnya di notice. Ya kalau menurut gue tuh bisa ngefans sama JKT karena pertama membernya itu notice gue, terus kedua lagunya enak, terus mereka tuh kayak private gitu loh sih. Jadi kita datang ke teater, dengan teater tuh kan tiap show-nya kan beda-beda, maksudnya lagunya sama tapi MC-nya beda-beda gitu kan. MC-nya beda-beda. Itu salah satu hal yang spesial banget lah gitu buat fans gitu kan. Jadi kayak pengen lagi deh besok mereka ngapain ya gitu, walaupun lagunya sama aja. Kadang gitu, main game ya Dik ya. Kayak aduh main game gitu. Waktu itu pernah tuh yang main game fansnya godain terusin member itu sih. Itu lucu banget sih. Itu kocak banget dan seru. Iya. Interaksi banget ya. Interaktif. Itu mungkin yang bikin gue tuh ngefans sama JKT karena sebelumnya gue nggak pernah gitu loh ngerasain ini gitu. Terus abis itu gue sempat bilang sama Cindy, kayaknya udah deh selesai gue ngefans sama JKT karena apa? Karena Zara sama Gila udah grad. Iya udah grad. Terus gue bilang kayak gitu, besok gue nonton terakhir tapi gue mau nonton K3, gue bilang kayak gitu sama Cindy. Ternyata di tim K3 itu gue nggak pernah ekspektasi kan, pokoknya gue tau dari Cindy sih. K3 itu tim yang paling kuat gitu, tim yang paling keren gitu kata Cindy. Wajib nonton gitu kata dia. Gue sebelum lu nggak jadi ini tim K3, ternyata salah guys, harusnya gue nggak nonton. Pas banget ya waktunya tuh tim K3 pas banget. Iya, terus gini, oke, sama aja kan, pas awal-awal sih sama aja. Terus pas gue ada dramanya. Awal-awal kan gue kaget ya. Iya. Ini kan drama beda-beda gitu. Gimmicknya kan drama ya, waduh keren banget nih gitu. Terus dance-nya bagus banget ternyata, lagunya juga asik, enak. jedak-jeduknya tuh enak. Iya enak bener. Itu kan enak banget jedak-jeduknya K3 tuh. Terus yang kalau gue ya, kalau J itu kayak jedak-jeduknya tuh parah banget gitu loh. Iya berasa tuh sampai pengang. Kalau nonton jedak-jeduk tuh sampai ke jantung. Iya, sampai yang kayak gue pakai headset. Kalau misalnya J gue selalu pakai headset. Tapi kalau tim K3 enggak. Jeduk-jeduk tapi nggak sampai jantung ya Dik ya. Terus itu yang parahnya. DJ apa? DJ kan kita dapat waroknya kencang ya kan. Ternyata di K3 juga seperti itu. Udah tahu gue nggak mau fans lagi ya kan. Ternyata makasih buat Shani. Udah performnya bagus, lagunya nggak terlalu yang kenceng banget gitu, terus MC-nya bagus, dan member-membernya itu kayak tahu gitu loh, kayak tahu kalau gue tuh anak baru, kayak mereka aku baru nih, gue liatin terus gitu. Iya bener sih. Gue langsung kayak bilang, sini aku diliatin, terus sampai kayak gitu-gitu, sampai bergetar sendiri. Iya. Pas terakhir udah kan tuh hype-nya udah ini keren banget, apalagi yang ada teacher Dik, ada teacher. Iya. Nah, itu enak banget lagunya. Itu yang pertama tuh yang bikin gue kayak ini nggak jadi pensiun dari JKT-an. Gue bilang kayak gitu gara-gara gue ngeliat teacher. Keren banget sumpah. Aduh keren banget nih gitu performnya tuh. Tapi gue malu mau ngomong sama sini kalau gue nggak jadi pensiun gitu kan. Dia tuh keluar kan. Keluar. Taunya gue dikenal sama Shani doang, anjir. Kok kaget banget. Shani itu emang begitulah. Iya. Kan gue emang bisa eye contact sama fansnya. Itu yang menurut gue yang bikin sampai sekarang JKT-an walaupun baru sih. Iya. Sih. Serunya tuh di situ. Maksudnya nggak malu juga gue untuk bilang kalau gue fans JKT gitu. Iya. Walaupun banyak gue tuh gimana ya, sempat dapat omongan nggak enak gitu dari teman-teman gue, ngapain sih lu fans sama JKT gitu, alay banget. Terus sampai digituin gitu. Gue ceritanya sama Cindy sih kayak, emang kita alay ya sih enggak? Terus sampai ngomong kayak gitu, kayak
emang salahnya apa gitu loh kan sama JKT gitu kan. Ini kan idol dari Indonesia gitu, kenapa lu kayak memusuhin mereka gitu loh. Iya, kalau gue sih bangga-bangga aja. Kayak sebelah mata gitu ngelihatnya ya. Kayak coba deh lu ke teater gitu, kali aja kan lu di kontak sama Nani gitu, lu langsung ambiar gitu kan. Kan mana tahu ya, mampus lu kalau misalnya itu kayak gitu sih. Kalau menurut gue kita tuh sering banget ya sih kayak kalau lagi ke teater kita upload gitu sih, nggak malu sih maksudnya. Kenapa harus malu gitu untuk ngefans sama cewek. Menurut gue ya benar kata Cindy, memotivasi gitu kan. Di usia segini mereka udah bisa kayak gini-gini loh. Untuk jadi idol itu kan nggak gampang gitu, maksudnya kayak mereka pressure-nya tuh banyak gitu kan. Gitu sih. Kayak apa ya, jadinya semangat gitu kalau misalnya ngeliat mereka kok jadi semangat, tuh juga heran. Kalau di teater gitu, kalau di teater kayak mereka tuh semangat banget gitu kan. Padahal mereka misalkan kayak baru pulang sekolah, baru pulang kuliah, atau mereka banyak nih tugas kuliahnya. Lu tahu kan tugas kuliah tuh gila. Banyak banget. Kuliah doang aja udah kayak nangis gitu. Benar-benar gue juga kayak gitu, Dik. Makanya gue mikirnya gitu. Iya, mereka kayak semangat banget gitu. Terus kalau di perform tuh kayak gimana ya, ngasih yang terbaik gitu buat fansnya, walaupun mungkin mereka capek gitu. Mereka lagi sedih, kita nggak tahu kan. Ada masalah kan kita nggak tahu ya. Tapi mereka tuh selalu, nih lo gua bahagia, lo harus bahagia juga gitu. Iya. Ngefans sama JKT itu karena itu. Bukan apa ya, mungkin di luar sana bilang JKT alay gitu. Lo ngapain sih ngefans sama JKT? Tapi kan lu harus lihat dulu gitu loh, kenapa kita ngefans sama JKT. Ya nggak bisa ditupang tindih lu alay gitu. Betul. Sama lu ini betul JKT gitu. Gue kadang sampai yang kayak gue salah apa sih gitu. Bener-bener. Iya kan, sampai yang kayak gitu, lu cewek ngapain lu ngefans sama JKT? Karena lu banyak juga cowok yang suka sama grup band metalnya nggak sih? Iya betul. Kan sama aja cowok sama cowok kan. Kalau emang dilihat dari posisi cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu. Iya kan, emang harus selalu yang bikin kita semangat tuh cowok doang kan? Enggak juga. Iya betul, gue setuju. Dalam posisi kita tuh ngefans sama dia karena mereka tuh menginspirasi kayak gitu. Kalau gue nggak mau yang kayak baper-baper gimana gitu sama member juga kan. Kita melihatnya kan melihat karyanya nggak sih? Betul. Iya kayak gitu sih kalau gue mah. Membernya asik, menghargai, kenal sama semua fansnya, gila sih. Kalau gue sih nggak kenal sih, kalau gue jadi member sih. Siapa ini? Ya tidak tahu. Iya. Bayangin mereka harus meluangkan waktu untuk kayak tahu fansnya siapa gitu. Pasti kan butuh waktu nggak sih, kayak harus buka sosmed, ngeliat dulu Twitternya, ngebacain, sampai yang gue paling terenyuh tuh ya, video call terakhir gue sama Onil. Gue bilang sama dia, Onil udah nonton video kita yang terbaru belum? Dia bilang gitu. Udah kan, kalau kakak mention aku pasti lihat. Dia bilang gitu. Gue langsung kayak kaget, ini apa? Dia kalau kita mention dia ngeliat. Berarti beneran. Terus gue tanya, emang yang kayak gimana? Gue bilang gitu kan, gue mau ngetes dia. Terus yang kakak itu kan ngikutin aku, itu kocak banget sih kak. Berarti dia tahu gitu, kayak mau nge-notice kita sampai segitunya, kayak deket banget kan kita sama idolnya nggak sih? Iya benar. Bikin gue nyaman. Bener sih, kayak kita juga kan waktu itu pernah ngobrol sama K-pop, Dik. Mereka juga bilang kalau setiap orang tuh punya bahagianya masing-masing gitu. Kita nggak bisa ngejudge. Kita nggak bisa ngejudge, lu suka ini, lu alay gitu, nggak bisa. Iya, mungkin dari situ kita ketemuin kebahagiaan, dari situ kita ketemuin kayak motivasi buat hidup gitu. Setiap orang juga punya motivasi hidupnya yang masing-masing gitu, apa yang bikin dia seneng, apa yang dia bisa bangkit kayak gitu kan. Lagi di tengah apa ya istilahnya, kegiatan kita yang padat gitu, terus kita ngeluangin waktu untuk nyari kebahagiaan, itu kan susah. Maksudnya kan nggak ada yang salah dengan ngefans tuh. Lu mau ngefans sama siapa aja juga gue nggak masalah gitu. Apa ya istilahnya, kalau lu mau ngefans sama siapapun ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah ngejudge orang kalau lu nggak mau dijudge juga. Iya betul. Orang-orang tuh ngelihatnya fans JKT itu cowok-cowok gitu. Enggak, ternyata banyak juga cewek yang sama JKT gitu kan. Yang gue lihat di teater kayak 70-30 lah gitu. Iya. Banyak juga yang ngefans sama JKT cewek tuh. Nggak apa-apa guys, kita ngedukung kalian karena kita juga kayak kalian. Iya.
santai aja. Iya, santai aja. Terus dukung JKT lah intinya. Jangan apa ya, ngidol yang baik-baik aja lah, nggak usah yang tubir-tubir. Betul. Kita diskusi, kalau mau komen nanti kita bacain nih, kalau misalnya kalian mau dibacain komen-komennya. Iya. Ayo guys, komen guys. Sharing aja guys, yang cewek-cewek, kenapa sih kalian tuh makan sama JKT? Iya, gue juga penasaran sih kenapa cewek-cewek kenapa suka sama JKT. Ya, Cowok-cowok juga nggak apa-apa sih. Cowok juga nggak apa-apa, karena kan setiap orang punya alasan tahu juga. Iya, betul. Mungkin perspektif orang kan beda-beda. Orang beda-beda, mungkin ada yang ya yang unik-unik gitu kan, karena apa. Boleh komen ya guys.